Halo kalian semua para pencari jawaban matematika, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas contoh soal tentang variabel acak yang lain ya. Setelah sebelumnya saya membahas variabel acak, kini akan membahas contoh soal dengan format yang lain, masih dengan contoh soal variabel acak yang diskrit. Nah, di dalam video ini terdapat dua contoh soal, yaitu diskrit dan yang kontinu. Sekarang kita coba yang diskrit dulu. Selain koin, dadu, dan bola ya. Nah, sekarang saya akan coba membacakan soalnya. Misalkan si Budi, yaitu seorang sales obat-obatan, memiliki janji pertemuan dengan dua dokter. Nah, saya akan coba tulis di sini dua dokter ya. Dokter 1 dan dokter 2 deh. Berarti dokter 1 dan dokter 2. Karena dia dua dokter. Lalu di sini pada suatu hari ya misalkan. Pada pertemuan pertama atau dokter 1, peluang Budi dapat meyakinkan dokter untuk membeli obatnya adalah 0,7. Saya tulis di sini peluang. Peluangnya yaitu 0,7 dengan besaran komisi yang didapatkan ya. Dengan komisi yang mungkin diperolehnya adalah, saya tulis di sini komisi. Komisinya adalah 500.000. Saya tulis 500.000 atau 500k ya. Itu untuk dokter pertama. Sekali lagi saya ulang, peluang dokter pertama untuk meyakinkan dokter pertama itu adalah sebesar 0,7 dengan komisi yang akan diperoleh si Budi yaitu 500.000. Sedangkan peluang dokter yang kedua, peluang Budi meyakinkan dokter kedua untuk membeli obatnya yaitu 0,4. Dengan komisi yang akan didapatkannya sebesar 750.000. Nah, jika ditentukan variabel acak atau variabel random X besar adalah sebagai jumlah komisi yang diperoleh Budi, maka tentukan A, nilai-nilai yang mungkin, dan kejadian yang bersesuaian. Dan yang kedua, peluang untuk masing-masing nilai X. Nah, cara menjawabnya adalah untuk nilai-nilai yang mungkin. Nah, logikanya adalah ketika si suatu sales untuk meyakinkan dokter 1 dan dokter 2, logikanya jika kita sebagai dokter menolak ya, misalkan menolak untuk membeli tersebut, otomatis si Budi itu tidak melakukan kerjaan dengan baik. Ya artinya dia tidak bisa meyakinkan dokter 1 dan dokter 2. Berarti komisi yang dia dapatkan ketika dokter 1 dan dokter 2 itu tidak mendapatkan atau tidak teryakini atau tidak mau membeli barang atau obat-obatan tersebut, yaitu adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0. Ketika si dokter 1 dan dokter 2 tidak beli gitu. X sama dengan 0. Atau ini nilai-nilai yang mungkinnya adalah X sama dengan 0. Kejadian yang bersesuaiannya, dokter 1 dan dokter 2 tidak beli obat. Atau bahasanya ya terserah kalian deh. Intinya sih dokter 1 dan dokter 2 tidak beli obat. Atau si Budi tidak berhasil meyakinkan kedua dokter tersebut. Itu untuk X sama dengan 0. Artinya dia gagal lah untuk dokter 1 dan dokter 2.
ketika X sama dengan 500, kalau misalkan dokter satunya beli, berarti dia dapat 500.000. Jadi untuk X sama dengan 500.000 itu ketika dokter satu beli dan dokter dua nggak beli. Gitu kejadian yang bersesuaiannya. Lalu ada lagi kalau misalkan dokter duanya beli, dokter satunya nggak beli, berarti X sama dengan 750.000. Lalu ketika dua-duanya beli, hasilnya ya tinggal ditambah. Ditambahin aja 1.250.000. Nah itu kejadian yang bersesuaiannya sengaja saya tidak akan menuliskan karena memang kata-katanya ya terserah dengan menggunakan bahasa sendiri aja deh. Karena gini, intinya sih untuk X sama dengan 0 itu dua dokter ini nggak beli obat yang ditawarkan oleh Budi atau si Budi itu tidak berhasil meyakinkan dokter satu dan dokter dua tersebut supaya membeli obatnya. Tidak tertarik lah intinya dokter satu dan duanya. Nah untuk ketika X sama dengan 500 berarti dokter satu tertarik, dokter dua tidak tertarik. Ketika 750, ketika dokter satunya tidak tertarik, dokter satunya tertarik. Dan ketika 1.250.000, dua-duanya tertarik untuk membeli obat tersebut. Nah, itu untuk mencari soal yang A. Bagaimana untuk mencari yang B? Atau peluang terhadap masing-masing X. Karena di sini X-nya ada 4, 0, 500, 7,5, dan 1.250.000. Berarti untuk mencari peluangnya ya empat-empatnya kita cari. Nah, sebelum masuk ke situ, kita cari dulu peluang si Budi itu berhasil kan sudah ada. Kalau si Budi tidak berhasil untuk dokter satu berapa? Nah, kita coba misalkan dokter satu untuk peluang tidak berhasilnya kita anggap T aja ya, tidak berhasil. Untuk yang tidak berhasil itu adalah sama dengan 1 dikurang 0,7. Kenapa 1? Karena yang namanya peluang itu, peluang keberhasilan adalah nilai yang tertingginya itu 1. Berarti 1 dikurang 0,7. Atau 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi. Kalau 0 yang tidak mungkin akan terjadi. Berarti 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Lalu dokter 2 seperti apa? Dokter 2 kemungkinan tidak berhasilnya yaitu 1 dikurang ya ini sesuatu yang berhasil 0,4. Jadi 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Artinya ini kebalikan dari peluang keberhasilan. Kalau ini peluang keberhasilan, kalau ini berarti peluang ketidakberhasilan. Nah, berarti untuk mencari P, X besar sama dengan 0, maka hasilnya adalah, nah, karena analogi kejadian yang bersesuaian X sama dengan 0 itu adalah dokter 1 dan dokter 2 tidak berhasil diyakini, berarti kita ambil ini 0,3 dikali dengan 0,6 didapat sama dengan 0,18 gitu. Jadi dia dapat peluangnya adalah 0,18. Peluang untuk mendapatkan komisi 0 atau tidak mendapatkan komisi sama sekali. Lalu ketika dia memiliki mendapatkan komisi sebesar 500.000 adalah peluangnya berapa? Yaitu karena peluang 500.000 itu ketika dokter pertama berhasil diyakini yaitu 0,7 ya. Ini 3 ya, sorry. Khawatir 0,3. Ini untuk 0,7 dikalikan dengan peluang tidak berhasil dokter 2 yaitu 0,6. Berarti hasilnya 0,42. Lalu ketika peluang X-nya sama dengan 750 atau si Budi mendapatkan komisi 750.000 yaitu ketika dokter pertama tidak berhasil 0,3 dan dokter kedua berhasil dikali 0,4 yaitu sama dengan 0,12. Lalu ketika peluang X sama dengan 1.250.000 ketika dua-duanya berhasil berarti kita tinggal kalikan aja 0,7
dikali 0,4. Hasilnya adalah 0,28. Seperti itu. Nah, ini masih masuk ke dalam variabel acak yang diskrit. Bedanya apa sih diskrit dengan kontinu? Diskrit itu ketika X sama dengan atau nilai-nilai yang mungkinnya bisa terhitung ya. Diskrit itu masuk ke dalam bilangan cacah terhitung 0, 500.000, 750, 1.250. Dan dalam video-video sebelumnya pun peluang terjadinya bukan peluang, X sama dengannya itu paling 1, 2, 3, 4 atau 2 sampai berapa gitu kan ya. Nah, sedangkan continue itu yang tidak sampai berhingga, tidak terhitung, sampai tak terhitung. Continue dia sampai bertak hingga. Nah, saya contohkan di sini sebuah dadu dilemparkan terus-menerus. Nah, sebuah dadu saya tulis atau saya gambarkan dadu yang harus dianggap bagus ya, supaya nyambung. Sebuah dadu dilemparkan terus-menerus hingga memperoleh mata dadu 5. Nah, dia hingga memperoleh mata dadu 5 atau saya gambarkan gini deh mata dadu 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, anggap bagus juga atau jangan gini deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ginilah. Ya, anggap bagus lah ya. Hingga muncul mata dadu 5, didefinisikan variabel acaknya. Nah, ini variabel acaknya itu yang berbeda adalah jumlah lemparan yang dilakukan. Lemparan yang dilakukan. Tentukan ruang sampelnya yang ditanya. Yang ditanya, saya tulis ditanya deh. Ditanya ruang sampelnya. Dan X untuk masing-masing kejadian anggota ruang sampel. X sama dengan X kecil ya. Nah, karena continue, berarti X sama dengan X kecilnya itu akan banyak. Nah, sebanyak apa sih? Tergantung si S-nya itu. Nah, kita definisikan untuk cara mencarinya. Atau kita notasikan suatu kejadian yang muncul angka 5 itu misalkan M. Muncul atau berhasil bebas lah. Misalkan M besar. M besar itu kejadian muncul angka 5. Muncul mata dadu 5. Lalu misalkan tidak muncul untuk T atau muncul selain 5. Selain 5. Otomatis untuk ruang sampelnya, kalau misalkan kita lemparkan dadu itu 1 kali langsung muncul 5, maka itu langsung M. Sampelnya. S-nya itu ruang sampel ya, ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu M aja. Dalam percobaan pertama langsung muncul angka 5. Kan yang ditanya bukan yang ditanya. X-nya itu banyaknya lemparan ketika si dadu tersebut dilempar sampai angka atau mata dadu 5 muncul. Nah, kalau misalkan 1 kali ya udah selesai. Nah, bagaimana kalau kejadiannya dia lempar pelemparan pertama dia tidak berhasil atau tidak muncul angka 5. Lalu yang kedua muncul angka 5. Berarti ya TM. Kalau dia melempar 3 kali hingga muncul angka 5 ya TTM. Kalau 4 kali T, 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 M. Kalau 5 kali T, 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 M. Dan seterusnya sampai sampai muncul angka 5. Berapa kali ya tergantung dari percobaan tersebut. Begitu. Nah, ini untuk mencari sampel atau ruang sampelnya. Sedangkan X yang bersesuaian bisa jadi X besar sama dengan 1 ketika dia dapatnya M, langsung dapat tadi ya, langsung dapat angka 5. Kalau misalkan X sama dengan 2, berarti pertama nggak berhasil, yang kedua berhasil.
Yang kalau misalkan X sama dengan 3 berarti gini. Kalau X sama dengan 4, hasilnya T, 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 M. Kalau X-nya sama dengan 5, T, 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 M. Dan seterusnya, sampai tak berhingga. Seperti itu. Terima kasih.